Yang kedua, hukum memakai cadar bagi wanita wajib atau sunnah? Kalau di hadapan yang bukan mahram wajib. Kalau di hadapan mahram maka ini tidak wajib. Baik. Kalau di luar, kalau di selain mahram maka ini wajib bukan sunnah. Memang ini khilaf di antara para ulama, tapi yang betul adalah pendapat jumhur, yaitu apa? Bahwasanya dia ini adalah wajib. Kenapa? Di dalam hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda, apa itu? Al-mar'ah aurah, idza kharajat istasyrafaha syaitan. Para wanita itu adalah aurat. Rasulullah enggak mengatakan aurat itu hanya bagian sini enggak. Wanita itu sendiri adalah aurat. Jadi apa? Semuanya. Wajah bagian dari wajah wanita ya bagian dari dia, berarti dia adalah aurat juga. Apabila dia keluar maka para setan akan menjulurkan lehernya menengok-nengok dia. Ini tafsir yang pertama. Tafsir yang kedua, setan itu akan menghiasi dirinya. Taib. Berarti apa? Memang harus ditutup wajah dia. Makanya Imam Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala mengatakan pusat kecantikan wanita adalah di wajah. Maka kalau yang lain saja ditutup, maka bagaimana dengan wajah? Di dalam hadis Ummi Salamah radhiyallahu anha tentang masalah apa itu? Ma asfala minal ka'baini minal izari fa finnar. Kain apapun yang melebihi mata kaki, maka dia itu, yaitu kain sarung yang melebihi mata kaki, maka dia itu ada di dalam neraka. Kemudian apa? Ummu Salamah mengatakan, wahai Rasulullah, bagaimana dengan wanita? Rasulullah mengatakan, julurkan satu jengkal. Kemudian Ummu Salamah mengatakan, nanti tumitnya nampak. Rasulullah mengatakan, tambah satu lagi, dan yaitu satu jengkal kalau nggak salah lafadznya, dan jangan kalian melebihkan dari itu. Baik. Kata Syekh Ibnu Utsaimin, kalau tumit saja ditutup, maka bagaimana dengan wajah? Baik, tumit itu secantik apa dibandingkan dengan wajah? Tentunya nggak ada apa-apanya. Baik, mungkin orang kalau lihat tumit akan langsung tutup hidung. Baik. Maka ini adalah apa? Menunjukkan bahwasanya wajah itu adalah aurat, harus ditutup. Demikian pula dalam hadis Jabir, ketika apa beliau mau kawin dengan wanita Ansor, kalau nggak salah Jabir ataupun yang lainnya. Rasulullah tanya, apakah kamu sudah melihat mereka, melihat wanita itu? Dia mengatakan belum. Rasulullah mengatakan, lihatlah dulu, karena apa? Wanita Ansor di matanya ada sesuatu, yaitu apa? Sebagian mengatakan agak sipit. Jadi kalian lihat dulu. Nanti sesuai atau tidak sesuai. Kalau sesuai ya lanjutkan, kalau tidak ya tidak mengapa, cari yang lain, cari yang sesuai. Wanita juga gitu. Kalau memang yang melamar ini sesuai, alhamdulillah. Kalau tidak, tidak ada kewajiban untuk merasa terpaksa ini dan itu, cari yang lain. Baik. Ini menunjukkan apa? Yang boleh dilihat wajahnya itu adalah ketika acara nadhar. Berarti dalam kehidupan sehari-hari, ketika jalan di jalan, atau ketika wanita itu masuk masjid, atau wanita itu sedang entah di kebun atau apa, secara umum wajahnya tidak nampak. Kalau tidak, niscaya apa? Tidak ada yang istilah syariat nadhar. Mereka sudah mampu lihat di jalanan dan sebagainya. Baik, ini menunjukkan bahwasanya apa? Biasa, sudah menjadi kebiasaan di zaman Rasulullah, wanita itu memang ditutup wajahnya. Kebiasaan ini wajib atau mustahab? Dia adalah wajib. Kenapa? Karena untuk menutup pintu fitnah dan sebagainya dan sebagainya. Dan dalil banyak sekali tentang masalah ini dibahas oleh Imam Syinqiti di dalam Adwaul Bayan. Adapun Syekh Albani dalam kitab beliau rahimahullah Jilbab Al-Mar'atil Muslimah ini telah dibantah oleh apa? Ulama yang lain satu jilid tebal, bukan hanya satu, bahkan banyak ulama membantah itu. Sisi pendalilan beliau banyak sekali. Yaitu apa? Banyak sekali ulama yang membantah sisi pendalilan beliau, bahwasanya yang betul adalah pendapat jumhur. Taib. Dan ini pula yang dirojihkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam Fathul Bari, yaitu apa? Wanita itu sekedar cadarnya saja, goyangan cadar karena angin itu saja menimbulkan fitnah di laki-laki. Maka bagaimana dengan kalau melihat wajahnya, mungkin akan terbayang-bayang dalam mimpi. Tapi berarti apa? Hendaknya pandai-pandai menutup pintu fitnah. Taib. Bukan berarti oh ya sudah nggak usah sama sekali keluar, nanti daripada jilbab atau cadar saya mengganggu mereka. Enggak, ini perkara yang halal. Karena Rasulullah membolehkan para wanita untuk keluar dan seterusnya sesuai dengan hajat mereka. Kalau tidak ada hajat, hendaknya tetap di rumah. Waqarna fi buyutikunna wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula. Hendaknya mereka itu tinggal di rumah-rumah mereka, dan jangan mereka memamerkan diri seperti pameran para wanita jahiliyah yang terdahulu. Dijelaskan oleh Al-Qurtubi rahimahullah, wanita tidak boleh keluar kecuali karena keadaan darurah. Yang betul tidak hanya darurah tapi hajat. Sebagaimana yang dirajihkan oleh Imam Ibnu Katsir di dalam tafsir beliau. Boleh wanita keluar karena hajat, walaupun tidak sampai tingkat darurah. Hajat untuk apa? Mungkin menjemur pakaian. Ini tidak darurah tapi ini jelas hajat.
Demikian pula mungkin terpaksa kerja karena suaminya telah meninggal dunia, barangkali harus membeli ini dan itu di pasar atau barangkali di mana itu di toko-toko selama bukan apa jarak safar, dia boleh jalan sendirian. Baik, ini tidak boleh jadi tidak sampai tingkat darurah, dia masih mungkin untuk telepon minta bantuan orang untuk apa itu kirim makanan. Tapi kalau dia memilih keluar ini tidak mengapa. Ini hajat. Hajat itu sesuatu yang kalau ditinggalkan tidak sampai darurah tetapi menimbulkan masyaqqah. Sementara Ibnu Nujaim Al-Hanafi di dalam Al-Asbah wan Nadhair mengatakan apa? Al-masyaqqah tajlibut taisir. Kesulitan itu akan mendatangkan kemudahan. Baik, berarti sekedar keluar itu tidak mengapa, yang penting apa? Pakai cadar, tutup auratnya semuanya. Baik. Kalau sampai masafah safar maka apa? Rasulullah mengatakan apa itu? La tusafiru imra'atun tu'minu billahi wal yaumil akhir masafata apa? Safarin illa ma'adhi mahram. Yaitu la tusafir, tidak boleh seorang wanita yang beriman pada Allah dan hari akhir untuk safar kecuali harus bersama mahram. Jarak safar itu mengharuskan adanya mahram. Bukan semata-mata kalau ada gangguan atau enggak. Kata Imam Ibnu Utsaimin, masalah mahramiyah ini bukan semata-mata untuk menyelamatkan wanita itu dari gangguan, tapi keperluan yang sangat banyak. Mungkin apa? Kebetulan mobil mogok, gimana? Apakah wanita yang akan apa mendorong-dorong mobilnya? Jelas apa? Ini tugas laki-laki atau mungkin mengangkat barang. Maka apa ini adalah tugas laki-laki dan faktor-faktor yang lain, urusan banyak sekali. Baik, bukan hanya masalah menahan gangguan dari orang jahat, bukan hanya itu. Baik. Dan hikmah jauh lebih banyak, perintah Allah dan Rasulnya pasti itulah yang betul. Wallahu a'lam.